Saya terima kasih sekali diingatkan sama Saudara Irawan, karena memang itulah harusnya proses yang harus dilalui, adalah melalui itu. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-Bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen giriknya dan sebagainya sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana. Apakah ATF BPN akan mengeluarkan inisiasi itu? Tanpa kita ada inisiasi sudah ada proses. Kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kasus ini? Kasus Tangerang, kasus Bekasi, kasus Sidoarjo dan sebagainya. Ini menjadikan refleks minimal menjadi 3 hal. Catatan kami yang harus kita benahi dalam waktu singkat ini. Pertama, memang Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah di kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja. Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Karena tadi memang kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap, kap, secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat giriknya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Nah, ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SAM yang kami batalkan, saya di demo. Di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan tadi memang begitu keadaan yang ada. Kemudian yang poin kedua, ini yang soal Tangerang, soal ini pembelajarannya itu di situ. Yang pertama adalah pemberian kewenangan. Yang kedua adalah kami perlu meningkatkan risk management yang kuat. Dengan adanya fakta ini, apapun ceritanya menandakan risk management di lingkungan internal kami lemah masih. Berangkat dari sini kami akan mewajibkan semua pejabat yang punya otoritas, baik itu Kasih maupun kepala kantor, maupun Kanwil, maupun Kabid, maupun direktur, maupun dirjen, mulai tahun ini akan kami wajibkan harus ikut dan wajib lulus
pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Persis mau saya berlakukan seperti pengelolaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Di bank itu, karena juga pelayanannya sama, itu sama. Yang namanya kepala pimpinan cabang bank itu wajib lolos sertifikat manajemen risiko. Karena mengelola duit uang ini sama aja, ini mengelola aset orang. Nah, karena itu ini akan kita tingkatkan, akan kita wajibkan untuk ini pembelajarannya untuk ini hikmah yang kedua itu adalah tentang manajemen risiko. Yang nomor 3